Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari Kitabur Riqaq dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu kitab yang menghimpun hadis-hadis yang melembutkan hati. Yang tujuan dari kita mempelajari Kitabur Riqaq agar hati kita menjadi mudah tersentuh, dengan mudah mengingat akhirat, karena betapa banyak kesibukan kita di dunia ini dan gemerlapnya dunia, kemewahan dunia yang membuat kita lupa bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Sehingga sebagian kita menjadikan dunia adalah tujuan, sehingga dia pun hidup dengan semewah-mewahnya di dunia ini, ya, untuk menikmati dengan selezat-lezatnya. Dan hal itu ya bisa membuat dia lupa bahwasanya dia hidup hanya sementara. Nah, kita masuk pada bab yang baru tentang bagaimana kehidupan Nabi SAW dan para sahabatnya. Bagaimana mereka menjalani kehidupan dunia yang penuh kesederhanaan, yang pas-pasan, ya. Karena memang tujuan mereka bukanlah dunia, tapi tujuan mereka adalah akhirat, ya. Sehingga kita bisa lebih untuk hidup sederhana dan untuk lebih mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, yang jauh lebih banyak daripada kenikmatan yang diberikan kepada Nabi dan para sahabat terkait dengan dunia. Bab ke-17, bab kaifa kana aishun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa takhallihim anid dunya. Bab tentang bagaimana kehidupan Nabi SAW dan para sahabatnya dan bagaimana mereka menjauhkan diri mereka dari dunia. Hadis berikutnya, hadis 6452, qala haddatsani Abu Nuaim binahwin min nisfi hadzal hadis, qala haddatsana Umar bin Dzar, qala haddatsana Mujahid anna Abu Hurairah kana yaqul. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, Allahilladzi la ilaha illahu in kuntu la a'tamidu bikabidi alal ardi minal ju'. Demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini Abu Hurairah bersumpah Allahi, dan hukum asal sumpah dengan menggunakan wa, ba dan ta. Wallahi, wallahi, billahi dan tallahi. Biasanya kalau sumpah demikian. Wallahi kemudian hanya di kasrah wallahi atau billahi atau tallahi. Namun terkadang huruf untuk bersumpah tersebut waw, ta dan ba terkadang diganti dengan hamzah atau ha. Terkadang haullahi, itu demi Allah. Atau dalam hadis ini Abu Hurairah berkata Allahi, maknanya demi Allah. Yaitu Abu Hurairah bersumpah untuk menegaskan apa yang akan dia sampaikan. Beliau berkata, Allahilladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. In kuntu la a'tamidu bikabidi al-ardi minal ju'. Sungguh aku benar-benar ya bersandar dengan hatiku di atas bumi karena kelaparan. Yaitu terkadang beliau benar-benar harus berbaring ya di tanah karena tidak kuat untuk berdiri karena saking apa? Laparnya. Karena saking laparnya. Kemudian juga beliau berkata wa in kuntu la ashuddul hajara ala batni minal ju', dan terkadang sungguh aku mengikatkan batu di perutku karena kelaparan. Itu maksud Abu Hurairah agar aku bisa berdiri dengan baik, ya. Karena kalau sudah lapar terkadang enggak kuat untuk berdiri. Dengan diletakkan batu di perut, ya, atau berbaring di tanah untuk mengurangi beratnya berdiri karena saking laparnya. Kemudian beliau bercerita, walaqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu. Suatu hari
Aku duduk di jalan yang biasa dilewati oleh para sahabat, dilewati Nabi, dilewati para sahabat dalam kondisi lapar tentunya. Famarra Abu Bakrin fasa'altuhu, maka lewatlah Abu Bakar lewat jalan tersebut. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillah, ma sa'altuhu ila liyusbi'ani, maka aku bertanya kepada Abu Hurairah tentang satu ayat dalam Al-Quran. Tidaklah aku bertanya kepada Abu Bakar kecuali agar dia ngajak aku makan. Jadi Abu Hurairah lapar, dia negur aja, ya Abu Bakar, tahu enggak ayat ini? Maksud dia bukan bertanya tentang ilmu, maksudnya biar diajak ke rumah, diajak apa? Makan. Cuma Abu Hurairah enggak enak bilang minta makan. Sehingga dia pakai trik, dia bilang, tahu enggak ayat ini? Kemudian apa kata Abu Hurairah? Famarra wa lam yaf'al. Ya, Abu Bakar hanya menjelaskan, kemudian dia tidak ajak ke rumahnya untuk ngajak makan, kemudian pergi. Tsumma marra bi Umar fasa'altu an ayatin min kitabillah, ma sa'altuhu ila liyushbi'ani. Kemudian lewat Umar bin Khattab, aku pun memberitakannya, aku bertanya tentang ayat yang Abu Hurairah juga ngerti ayat tersebut, cuma dia bertanya tentang ayat tersebut dengan tujuan agar diajak makan. Famarra wa lam yaf'al, tetapi ternyata Umar lanjutkan perjalanan dan Abu Hurairah tidak diajak mampir ke rumahnya untuk apa? Makan. Malu, mau bilang minta makan enggak enak. Padahal kelaparan, padahal perutnya sudah diikat dengan apa? Batu, bahkan terkadang dia berbaring di tanah karena kelaparan ya. Tsumma marra bi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abul Qasim. Fatabassama hina ra'ani, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika melihatku. Wa arafa ma fi nafsi wa ma fi wajhi. Dan Rasulullah tahu tentang tujuanku nongkrong di situ. Dengan melihat wajahku, dan Rasulullah mengira-ngira apa dalam hatinya, ya. Tidak perlu bertanya-tanya, langsung Rasulullah berkata, "Ya Abahir, wahai Abu Hurairah." Qultu labbaik ya Rasulullah. Kata Abu Hurairah, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Qala ilhaq, ayo ikut saya. Ya, ini yang dicari-cari siapa? Abu Hurairah. Wa madha fatabi'tuhu. Kemudian Rasulullah pun berjalan, aku pun ngekori Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala fasta'dzana fa'adzina li, atau fa'asta'dzinu fa'adzina li. Kemudian Rasulullah SAW masuk rumah, aku pun minta izin, saya boleh masuk? Kata Rasulullah SAW, silakan. Maka diizinkan kepadaku untuk masuk rumah. Fadakhala fawajada labanan fi qadahin. Ketika beliau masuk dalam rumah, ternyata beliau mendapati di gelas, ya, ada susu. Faqala min aina hadzal laban? Dari mana susu ini? Qalu ahdahu laka fulan au fulanah. Wahai Rasulullah, ini susu ada yang kasih hadiah buat engkau, si fulan atau si fulanah. Satu gelas. Kata Rasulullah SAW, ya Abahir, wahai Abu Hurairah, qultu labbaik ya Rasulullah. Aku penuhi panggilan kau ya Rasulullah. Qala ilhaq ila ahli suffati fad'uhum li. Tolong pergi ke ahlu suffah. Itu orang-orang yang tidur di masjid, yang enggak punya tempat tinggal, yang enggak punya keluarga. Pergi ke mereka dan panggil mereka semua ke sini. Qala, kata Abu Hurairah, wa ahlu suffati adhiyafu al-Islam la ya'una ala ahlin wala malin wala ala ahad. Ahlu suffah adalah tamu-tamu Islam, yaitu orang-orang yang berhijrah dari berbagai tempat, dari Mekah ke Madinah, dari tempat-tempat yang lain ke Madinah. Namun di Madinah mereka tidak punya keluarga, mereka tidak punya harta, tidak ada kenalan mereka yang bisa mengayomi mereka. Karena dulu orang hidup terbatas, rumah mungkin tidak sebesar sekarang, sehingga terpaksa mereka tinggal di masjid. Kalau ada yang punya keluarga, ya tinggal di keluarganya. Kalau ada yang punya kenalan, tinggal sama kenalannya. Yang tidak punya keluarga, tidak punya kenalan, maka mereka ditempatkan oleh Nabi di sufa. Sufa itu seperti mulhak, apa namanya ya, tambahan di masjid bagian belakang. Kalau masjid ditambahin di belakang oleh Nabi untuk areal orang-orang tidur di situ, istirahat di situ. Ya, itulah ahlu sufa. Dan jumlah mereka dalam satu waktu sekitar 70-an, bertambah dan berkurang. Ya, terkadang bertambah, terkadang berkurang, terkadang ada yang sudah punya kerjaan, terkadang ada yang sudah punya rumah, maka mereka keluar dari situ. Terkadang ada yang bersafar. Ya, jadi tapi sekitar 70-an orang di masjid tersebut.
idza atatu shadaqatun ba'atha biha ilaihim wa lam yatanawal minha syai'an. Dan adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau ada sedekah datang ke rumahnya, maka Rasulullah SAW kirim sedekah tersebut ke ahlu suffah. Rasulullah SAW perhatian sama mereka. Dan Rasulullah SAW tidak makan sedekah sama sekali karena Rasulullah SAW ahlul bait tidak makan apa? Sedekah. Wa idza atatu hadiyatun arsala ilaihim wa asaba minha wa asyrakahum fiha. Adapun kalau datang hadiah, maka Rasulullah SAW kirim hadiah tersebut kepada ahlu suffah, namun beliau juga ikut makan hadiah tersebut. Karena Nabi SAW ya'kulul hadiyah wa la ya'kulus sadaqah. Rasulullah SAW makan hadiah dan tidak makan sedekah. Fasa'ani dzalika, maka hal ini tidak menyenangkan diriku. Aku disuruh manggil ahlu suffah 70 orang sementara makanan tersedia cuma secangkir apa? Susu. Padahal Abu Hurairah lapar. Ini suruh manggil orang dulu, enggak minum dulu baru panggil orang. Jadi suruh panggil orang dulu sementara dia sendiri belum minum. Sementara dalam kondisi sangat apa? Lapar. Maka kata Abu Hurairah, fasa'ani dzalik. Hal ini membuat aku kurang senang, Pak. Aku kurang suka dengan hal ini. Tapi harus jalankan perintah. Fakultu, aku berkata dalam diriku, wa ma hadzal labanu fi ahli suffah. Apa faedah susu ini untuk 70 orang yang atau 100 orang yang begitu banyak? Kuntu ahaqqu an usiba min hadzal laban syarbatan ataqawwa biha. Saya lebih utama untuk minum meskipun seteguk saja dari cangkir ini supaya saya bisa kuat lagi. Ini lagi lemes-lemesnya, lagi lapar-laparnya, masih suruh manggil lagi ahlu suffah. Fa idza ja'u, akhirnya mereka pun datang. Abu Hurairah panggil, kemudian mereka datang. Amaroni, maka Rasulullah SAW perintahkan aku untuk membagi susu tersebut. Fakuntu ana u'tihim wa ma asa an yablughani min hadzal laban. Aku yang bagi susu itu. Mungkin tempat besar, cangkir besar. Aku kasih minum. Dalam hatiku, ini kalau saya kasih satu-satu apakah sampai lagi kepada saya? Masalahnya banyak orang. Maka saya kasih. Walam yakun min ta'atillahi wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam buddun, tapi saya harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah suruh perintahkan bagi susu tersebut, saya bagi. Fa'ataituhum fada'autum, aku pun datang ke ahlu suffah, aku panggil mereka, fa'akbalu, mereka pun datang, fasta'dzanu fa'adzina lahum, mereka minta izin masuk, maka diizinkan kepada mereka. Wa akhadhu majalisahum minal bait, mereka mulai duduk di bagian rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata, ya Abahir, wahai Abu Hurairah, qultu labbaik ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Khudh fa'atihim, ambil susu tadi, kasih sama mereka sebagaimana yang Abu Hurairah duga. Nanti kalau mereka datang saya pasti disuruh apa? Bagi-bagi susu. Qala fa akhadhul qadah, aku pun mengambil cangkir tersebut atau tempat susu. Faja'altu u'tihi rajula fayashrabu hatta yarwa. Aku pun kasih kepada seorang, dia pun minum sampai dia puas. Tsumma yaruddu alayya qadah, kemudian dia kembalikan. Gelasnya sama, satu gelas ya. Mungkin gelas agak besar, dikasih nih, minum. Sampai enggak kuat, kembalikan lagi. Sudah sampai kenyang. Kemudian kasih lagi yang berikutnya, saya kasih, minum lagi sampai kenyang, kembalikan lagi kepadaku. Tsumma yaruddu alal qadha fayashrabu hatta yarwa tsumma yaruddu alal qadha. Demikian aku kasih kenyang, kasih aku lagi. Saya kasih kenyang lagi terus satu demi satu. Hatta tahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad rawiyal qaum kulluhum. Akhirnya semua sudah minum, tinggal Nabi dan saya yang belum. Fa khadhal qadahu fadha'u ala yadihi. Kemudian cangkir tersebut atau tempat minum tersebut dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah letakkan pada tangannya, fa nadhara ilayya fatabassama. Kemudian Rasulullah lihat aku dan Rasulullah SAW pun tersenyum. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Abahir, wahai Abu Hurairah. Qultu labbaik ya Rasulullah, aku penuhi panggilan kau ya Rasulullah. Qala baqitu ana wa anta, cuma sisa aku dan kamu yang belum minum apa? Susu. Qultu sadaqta ya Rasulullah, engkau benar wahai Rasulullah. Qala uqud fashrab, kata Nabi, duduk, minum. Aku pun duduk, faqa'atu fasharibtu, aku duduk, aku minum. Minum. Kata Nabi, ishrab, minum lagi. Aku fasharibtu, minum lagi. Fama zala yaqul ishrab, Rasulullah ulang lagi, minum. Hatta qultu la, aku bilang tidak bisa lagi ya Rasulullah. Walladzi ba'atsaka bil haqq ma ajid lahu maslakan. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasulullah, tidak ada ruang lagi. Semua saluran sudah full. Kata Rasulullah, minum, full ya Rasulullah, tidak lagi, sudah penuh. Mau minum di mana lagi?
Qala fa'arini, berikan kepadaku cangkir tersebut atau tempat susu tadi. Fa ataitul qadha, aku pun berikan kepada dia tempat minum. Fa hamidallah wa samma wa syaribal fadlah. Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah mengucapkan bismillah, lalu beliau minum sisa dari susu tersebut. Ini hadis banyak sekali faedah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tentang bagaimana kehidupan para sahabat di zaman tersebut, ya, bagaimana susahnya kehidupan mereka dengan penuh kesederhanaan, dan bagaimana tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sering kelaparan karena menuntut ilmu. Ya. Agar kita membaca kisah mereka dan kita bandingkan dengan kehidupan kita yang sekarang. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bercerita di awal hadis, ya, bahwasanya beliau sering kelaparan. Terkadang beliau harus berbaring di tanah karena tidak mampu berdiri saking laparnya. Terkadang beliau mengambil batu untuk mengikatkan batu tersebut di perut beliau, dan ini dilakukan oleh para sahabat. Dan dilakukan oleh Nabi SAW ketika perang Khandaq. Rasulullah SAW menggali Khandaq ketika itu musim lapar, musim dingin, sementara musuh sedang bergerak dari Mekah menuju Madinah dengan jumlah 10.000 pasukan. Maka para sahabat harus buru-buru bikin Khandaq, bikin parit supaya mereka tidak bisa masuk di kota Madinah. Sehingga mereka bekerja keras siang malam menggali parit. Karena begitu laparnya sampai para sahabat mengikat perut mereka dengan apa? Batu. Ketika mereka memanggil Nabi, Nabi berdiri, ternyata mereka melihat Nabi juga ikat perutnya dengan apa? Dengan batu. Adalah kebiasaan mereka kalau kelaparan, agar bisa berdiri dengan baik, mereka ikat perut mereka dengan batu. Sebagian ulama mengatakan maksudnya batu tersebut seukuran seukuran tangan dengan bentuk tertentu, mereka taruh di bagian perut supaya bisa lebih tegak dan mengurangi rasa lapar. Bahkan terkadang Abu Hurairah tidak mampu untuk berdiri. Dalam sebagian riwayat dalam Sahih Bukhari, kata Abu Hurairah, laqad ra'aituni wa inni la akhirru ma bainal mimbar wal hujrah minal ju' maghsyian alayya. Sungguh aku pernah mengingat bagaimana diriku, aku tersungkur di antara mimbar Nabi dan rumah Nabi karena saking laparnya. Aku pun tersungkur jatuh. Fayaji'ul ja'i fayadhu rijlahu ala unuqi. Maka ada seorang datang kemudian diletakkan kakinya di leherku. Ya ra'an nabiyal junun wa ma biya ilal ju'. Dia menyangka aku sedang gila. Maka dia diamkan aku. Dia sangka aku gila, ternyata aku lapar. Ini juga enggak ngerti, dikirain gila, orang lapar. Dikirain gila. Saking Abu Hurairah enggak kuat sehingga dia pun tersungkur, terjatuh, tiba-tiba jatuh. Orang yang melihat menyangka dia gila, maka dia meletakkan kakinya di leherku. Ternyata saya dalam kondisi lapar. Baik. Kemudian karena Abu Hurairah kelaparan dan dia termasuk sahabat yang sibuk menuntut ilmu sehingga tidak sempat untuk ngurus kebun, tidak sempat juga untuk berdagang, sehingga dia selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau jika Nabi makan, dia ikut makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari itu beliau kelaparan, maka beliau pun berdiri menunggu para sahabat lewat, ya. Maka yang pertama lewat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka beliau bertanya, "Ya Abu Bakar, tahukah engkau tentang ayat ini?" Maksud beliau bukanlah untuk bertanya tentang ilmu, bisa jadi ayat tersebut beliau pun ngerti, tapi maksudnya supaya diajak ke rumah untuk makan. Tapi rupanya Abu Bakar tidak ngajak ke rumah. Maka kenapa Abu Bakar tidak ajak dia ke rumah? Kata para ulama, dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Abu Bakar menilai zahir, memang dia ingin tanya tentang apa? Ayat. Jadi dia jawab, selesai. Abu Bakar juga sibuk, sama-sama sibuk. Yang kedua, mungkin Abu Bakar ngerti, tapi Abu Bakar juga enggak punya makanan. Gimana mau diajak ke rumah sementara makanan tidak ada? Ya, mending lewat aja. Demikian juga Umar. Ketika Umar datang, kemudian lewat, ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Umar juga hanya menjawab kemudian pergi. Sama dua kemungkinan. Kemungkinan Umar memahami zahir pertanyaan Abu Hurairah adalah tentang ayat, maka dia jawab, atau memang di rumahnya juga tidak ada makanan sehingga dia tidak bisa mengundang Abu Hurairah ke rumahnya.
Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lewat, baru kemudian Rasulullah sallam ya tabassam, Rasulullah sallam tersenyum. Belum Abu Hurairah bertanya tentang ayat, Rasulullah sallam sudah ngerti bahwasanya Abu Hurairah lapar. Dan ini firasat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan firasat Nabi benar. Maka kemudian dibawalah Abu Hurairah ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW masuk dan Abu Hurairah minta izin untuk masuk. Dan ini dalil jika seorang kita pergi sama kawan kita ke rumah kawan kita, dia masuk, kita jangan nyelonong masuk, tunggu dulu. Ya. Dia masuk, kita belakangan, kecuali dia persilahkan. Kalau dia belum berpersilahkan, tunggu di luar, jangan ikut nyelonong masuk. Khawatir di dalam ada terlihat yang tidak pantas untuk kita lihat. Bisa jadi istrinya mungkin lagi tidak berjilbab misalnya, atau ada hal yang tidak pantas untuk kita lihat, rumah belum rapi. Meskipun kita jalan sama dia, kita tunggu di luar sampai dia izinkan untuk apa? Masuk. Sebagaimana Abu Hurairah dia mengatakan, fa astazinu, aku pun minta izin, fa udzina li, maka diizinkan kepadaku untuk masuk. Kemudian Rasulullah SAW diberitahu bahwasanya ada secangkir susu atau susu yang ada di rumah, dan ini adalah makanan yang ada di rumah beliau. Maka Rasulullah SAW bertanya, dari mana susu ini? Rasulullah ingin memastikan ini sedekah atau hadiah. Kalau sedekah, Rasulullah SAW tidak makan apa? Sedekah. Maka kalau ada sedekah, dia langsung kirim ke seluruhnya, ke ahlu suffah, tanpa harus dia rasa sedikit pun, karena dia tidak boleh makan sedekah. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau itu hadiah, Rasulullah SAW makan sebagian dan kirimkan ke ahlu suffah. Maka ternyata dikabarkan, ahdahu laka fulan au fulanah. Ternyata itu susu hadiah. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, panggillah ahlu suffah kemari. Panggillah ahlu suffah kemari. Seperti saya jelaskan tadi, suffah adalah semacam mulhak, yaitu pelataran tambahan tapi dikasih atap yang terletak di bagian belakang Masjid Nabawi. Terletak di bagian belakang Masjid Nabawi. Di situ dahulu sebagian sahabat yang tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, tidak punya kenalan, kalau pergi ke Madinah untuk belajar Islam, mereka terpaksa tinggal di tempat tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan mereka ya. Kalau ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kelebihan harta, maka Nabi berikan kepada mereka. Sampai dalam satu hadis, bagaimana pernah saya jelaskan, ketika Rasulullah SAW dapat harta ghanimah, kemudian ada budak yang Rasulullah SAW dapatkan, maka putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha ingin minta pembantu, maka dia minta kepada Nabi, tolong kasih saya pembantu karena kerjaan di rumah berat. Fatimah harus menggiling alat penggiling gandum dan itu berat, ya, sehingga tangannya lecet, tangannya rusak, sehingga dia butuh pembantu. Tapi Rasulullah SAW tidak kasih pembantu. Kenapa? Karena semua harta yang Rasulullah SAW miliki, Rasulullah SAW kasih kepada ahlu siapa? Ahlu suffah. Rasulullah kasih kepada ahlu suffah, sehingga anaknya pun tidak dia kasih pembantu, karena Rasulullah SAW memuliakan ahlu suffah. Terkadang Rasulullah SAW ketika bertemu dengan para sahabat, Rasulullah SAW bagi para sahabat, wahai para sahabat kaum Ansar, masing-masing ambil ahlu suffah. Ada yang ambil 2 orang, ada yang ambil 3 orang, ajak makan ke rumah, karena mereka enggak punya penghasilan. Maka sahabat dibagi-bagi, sebagian ngambil 2 orang, sebagian ngambil 3 orang, sebagian ngambil 1 orang, ajak makan supaya mereka kebagian makanan. Ini antara metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sudah perang Khaybar, di mana Rasulullah SAW mendapatkan banyak hasil panen mereka berupa korma, maka Rasulullah SAW memberi jatah kepada ahlu suffah. Ya, disebutkan bahwasanya setiap 2 orang mendapatkan 1 mud dari tamar, satu sebegini, 1 hari begini. Namanya satu mud untuk 2 orang dalam sehari. Besok dikasih lagi apa? 1 mud, dikasih jatah makan. Itulah orang-orang yang tinggal di suffah, ya. Dan mereka bukan bertujuan tinggal di situ, tapi mereka darurat untuk tinggal di situ. Karenanya jika mereka sudah punya pekerjaan, sudah punya tempat tinggal, mereka tinggalkan. Itu tempat darurat. Bukan dibilang keutamaan tidur di masjid, enggak. Mereka tinggal di situ karena apa? Darurat. Rasulullah, Abu Bakar, Umar semuanya tidur di rumah. Ini mereka orang miskin, maka ditempatkan di masjid. Ketika mereka sudah punya kecukupan, mereka tinggalkan itu semua. Tinggalkan itu semua. Bukan maksud mereka untuk tinggal di masjid, enggak, atau di pelataran belakang masjid, bukan. Tapi karena mereka dalam kondisi darurat.
Dan orang-orang yang pernah tinggal di Sufah dikumpulkan nama-namanya oleh para ulama, di antaranya disebutkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Beliau sebutkan nama-nama ahlu Sufah sekitar 70 orang kurang lebih. Baik, maka Abu Hurairah ketika disuruh panggil ahlu Sufah, Abu Hurairah bingung. Dia mengatakan, saya lebih utama untuk makan dan minum dari susu tersebut. Sudah sangat lapar dan sangat haus. Paling tidak saya minum seteguk, baru saya panggil mereka. Terus ini cukup enggak buat mereka? Tetapi karena perintah Allah dan Rasulnya, Abu Hurairah akhirnya nurut. Maka dia pun panggil mereka. Kemudian mereka pun datang, mereka pun duduk. Semuanya nunggu dapat jatah susu. Dan Abu Hurairah disuruh yang bagi. Dan ini berat ya. Dia yang bagi. Bukan dia minum duluan, dia apa? Bagi satu, ditungguin. Ini lagi masih ada sisa, masih ada sisa. Ternyata ada mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, susu tersebut tidak habis. Yang harusnya mungkin cuma bisa diminum 2-3 orang, ternyata enggak habis. Memang berkurang, tapi diminum lagi kurangnya sama lagi. Minum lagi kurangnya sama lagi. Dan itu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Hurairah dalam pikirannya, apa bisa sampai ke saya ini susu ya? Karena kasih lagi, masih ada. Terus sampai akhirnya tinggal Nabi dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Menjadi perhatian kita dulu, ini cangkirnya enggak berubah, paham? Ini cangkir diminum oleh sekitar puluhan orang. Ya dulu mungkin mereka enggak ada corona, enggak ada apa-apa. Jadi sudah cuek aja. Kita cangkir satu orang satu. Nah ini satu cangkir buat puluhan orang. Dan terakhir yang minum siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang minum siapa? Nabi. Abu Hurairah dulu baru kemudian Nabi. Nabi sudah minum dari bekas mereka semuanya ya. Tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Hurairah kayak satu. Ini faedah bahwasanya dalam riwayat disebut saqil qaum akhiruhum, ya, yang memberi minum dia yang terakhir minum, tidak boleh dia yang pertama. Di antara sunnah kalau melayani tamu, kalau ada yang bagian nuang, dia yang terakhir minum. Bukan yang pertama baru sebentar ya. Enggak, dia yang bagi dulu, terakhir baru dia. Sebagai bentuk penghormatan terhadap para tamu. Dan di antara sunnah kata Ibnu Hajar rahimahullah juga bahwasanya bukan di offer gini, tapi melayani tamu, sang pelayan ngambil dia yang mengoffer ke orang sebelahnya. Ambil dia yang mengoffer ke orang sebelahnya sebagai bentuk penghormatan terhadap apa? Tamu. Karena mereka semua tamu-tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tamu-tamu tersebut mau dikasih makan. Meskipun tamu-tamu tersebut mau dikasih makan. Ibaratnya kalau kita panggil orang di pinggir jalan, kita ajak ke rumah, ketika dia masuk ke rumah kita statusnya jadi apa? Tamu. Bukan kita hinakan dia, makan-makan, enggak pernah kita hina-hina dia, enggak. Kita benar-benar layani. Karena dia statusnya sekarang apa? Tamu. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu melayani mereka. Karena Abu Hurairah sekarang menjadi pembantu Nabi dalam kisah tersebut, menjalankan perintah Nabi, maka dia berikan kemudian dia ambil. Dia berikan lagi, dia ambil lagi. Jadi maksudnya kalau kita berbuat kebaikan sempurnakan. Ya, kalau kita lagi panggil orang, ya jalanin dia dengan sebaik-baiknya agar pahala kita sempurna. Meskipun dia orang miskin pinggir jalan, kita panggil ke rumah, statusnya jadi tamu, layani dia dengan sebaik-baiknya. Sampai begitu tinggi pelayanan sampai Abu Hurairah tidak menyuruh, udah offer nanti kembali ke saya, enggak. Dia yang offerkan satu-satu sampai kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi SAW tersenyum terakhir ketika kata Rasulullah, baqitu ana wa anta ya Rasul ya Abu Hurairah. Tinggal kita berdua yang belum minum. Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah tersenyum sama dia 2 kali. Senyuman pertama, kenapa? Waktu pertama kali ketemu, Rasulullah tahu Abu Hurairah mau nanya ayat bukan karena cari ilmu, tapi karena apa? Lapar. Senyuman kedua kenapa? Ibnu Hajar menyebutkan karena Rasulullah tahu Abu Hurairah tadi ketakutan, bakalan khawatir enggak dapat bagian. Ternyata
minum sampai nggak kuat. Rasulullah tersenyum. Tadi khawatir ya, ini gimana nih susu cuma segini mau panggil puluhan orang, saya dapat nggak ini? Mending saya minum di luar sedikit baru panggil mereka. Jadi Rasulullah tersenyum 2 kali. Senyuman kedua tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, uqud, duduk, minum. Subhanallah, Rasulullah SAW, dia yang terakhir. Dia yang terakhir dengan penuh tawadhu'nya. Dia bilang duduk. Dan di antara dalil ini bahwasanya sunnah adalah minum sambil duduk. Boleh minum berdiri, boleh makan berdiri, tapi sunnahnya adalah duduk. Tapi boleh kalau minum berdiri, ada keperluan, ada jalan, tidak sampai pada derajat haram. Tapi yang afdal adalah apa? Duduk. Sama seperti sunnahnya, kalau orang buang air kecil, duduk sunnahnya. Tapi kalau berdiri boleh. Berdiri boleh ya. Tapi sunnahnya adalah duduk. Maka uqud washrab, kata Nabi, duduk Abu Hurairah dan minumlah. Fasyaribtu, kata Abu Hurairah, saya minum. Fala yazal yukarrir, Nabi ulang lagi, minum. Sampai kata Abu Hurairah, la ajidu lahu maslakan. Tidak ada lagi ya Rasulullah, saluran semua sudah full. Kanan, kiri, belakang, depan, atas semua sudah apa? Full. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya seorang boleh makan kekenyangan sesekali, bukan seterusnya. Sesekali kenyang seperti Abu Hurairah boleh. Sampai Ibnu Hajar mengatakan bahkan susu itu minuman sekaligus makanan. Dia fungsinya minuman sekaligus apa? Makanan. Dan dia lebih bisa masuk dalam berbagai macam apa? Saluran. Karena dia cair, masuk kemana-mana bisa. Kata Ibnu Hajar, kalau makanan yang bentuknya cair aja Abu Hurairah sampai enggak kuat, sampai full, kata Ibnu, enggak ada lagi tempat ya Rasulullah. Apalagi makanan yang bersifat keras. Tetapi ini bukanlah kebiasaan, karena ada hadis-hadis yang mencela orang yang selalu kekenyangan. Bahwasanya itu dicela dalam syariat ya. Seperti di antaranya hadis kata Rasulullah SAW, aktsaruhum fid dunya syab'an atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Orang yang paling sering kenyang di dunia, maka di hari akhirat mereka yang sering apa? Kelaparan. Ada yang mengatakan maksudnya Rasulullah cerita tentang orang-orang kafir yang mereka makan sepuas-puasnya karena kehidupan mereka di dunia adalah makan dan minum dan seks. Itu hubungan kehidupan mereka di dunia seperti itu. Sehingga mereka yang paling sibuk makan dah. Mereka yang paling lapar nanti di akhirat kelak. Namun ini juga celaan bahwasanya janganlah seorang selalu kekenyangan. Namun sesekali kenyang sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah ini diperbolehkan. Karena kalau selalu kenyang akhirnya yang timbul adalah kemalasan. Malas untuk beraktivitas dan malas untuk melakukan banyak kegiatan. Taib, dan ini juga hadis ini membawakan banyak faedah ya. Di antara faedah-faedah dari hadis ini saya bacakan, disebutkan juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Bagaimana tentang kehidupan Nabi dan para sahabat yang hidup mereka cuma sederhana. Nabi SAW ketika ajak Abu Hurairah ke rumah beliau, ada makanan lain enggak? Enggak ada. Cuma apa? Cuma susu. Itu pun hadiah. Dari orang. Seandainya hari itu tidak ada yang kasih hadiah, Nabi tidak ada makanan. Makanya betapa sering Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, ketika di pagi hari, hal indakum ta'am, ada makanan enggak untuk sarapan? Kalau istrinya bilang tidak ada, kata Nabi, idzan fa ana shaim, kalau gitu saya puasa. Kalau semua suami seperti ini, Masya Allah. Mami ada makanan enggak? Enggak ada papi. Kalau gitu papi puasa. Dan sering Nabi seperti itu. Lihat bagaimana ketika ada tamu datang kepada Nabi, maka Nabi SAW ingin menjamu tamu tersebut. Namun sebelum menjamu, Nabi suruh sahabat untuk mengecek di rumah aja ada makan atau tidak. Maka Nabi kirim orang untuk ngecek. Ditanyalah kepada istri pertama Nabi, istri kedua Nabi, sampai istri Nabi yang ke-9. Semua jawabannya sama. Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai suamiku, wahai Rasulullah. Tidak ada apa-apa di rumah kecuali cuma air putih. Mau jamu tamu pakai apa? Akhirnya Rasulullah SAW tidak bisa jamu mereka. Tidak bisa jamu tamu tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan,
Man yudhaifu dhaifa Rasulillah, siapa yang menjamu tamuku ini. Artinya itu kondisi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Aisyah bercerita, Rasulullah SAW rumahnya tidak besar dan kita bisa lihat ya. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana, ya paling 4 kali 6 ya. Enggak besar ya. Sampai Rasulullah SAW kalau sholat malam, Aisyah di depan harus lipat kakinya supaya ada space untuk sujud. Aisyah bercerita, Rasulullah SAW kalau mau sujud, dia sentuh kakiku supaya aku lipat. Kemudian dia sujud. Kalau Rasulullah SAW sudah sujud, beri lagi, aku pun julur kedua kakiku lagi. Setiap Nabi mau sujud, Nabi sentuh kakinya supaya dilipat supaya Nabi bisa apa? Bisa sujud. Ini menunjukkan rumah Nabi SAW kecil. Beda dengan kita, rumahnya besar-besar tapi enggak sujud-sujud. Kita dapur aja bisa buat sholat kalau rumahnya besar. Tapi apakah Nabi tidak bahagia? Apakah istri Nabi tidak bahagia? Bahagia dengan kesederhanaannya. Maksudnya menunjukkan bahwasanya kebahagiaan bukan tidak harus dengan punya harta yang banyak. Kebahagiaan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika rumah Nabi SAW setelah Rasulullah meninggal, zaman para sahabat sudah lewat, sampai zaman tabi'in, kalau tidak salah zaman Sa'id bin Musayyib atau zaman para tabi'in, ketika rumah Nabi ingin dipugar, maka sebagian ulama menangis ya, karena rumah Nabi sangat sederhana dan kalau disentuh atapnya bisa kesentuh dengan apa? Tangan. Dia mengatakan seandainya rumah Nabi dibiarkan seperti ini saja, sampai kalau ada orang-orang nanti di kemudian hari datang bisa melihat bagaimana rumah Nabi mereka yang penuh dengan apa? Kesederhanaan. Dan dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mau saya ikhwan, ini hiburan bagi kita. Kalau ada yang qadarullah ternyata kehidupannya sederhana, jangan dia suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Bosnya harta bukan bukti Allah memuliakan seorang hamba. Allah bisa memuliakan seorang hamba tidak harus dengan harta. Ya. Kalau ternyata orang yang paling mulia adalah orang yang paling berharta, berarti Nabi tidak mulia dong. Nabi SAW hidup sangat sederhana. Baik. Ini diantara faedah dari kisah ini, bagaimana tentang kehidupan Nabi dan para sahabat. Abu Hurairah juga demikian, hidup dengan karena mencari ilmu sehingga beliau sampai kelaparan, sampai sering terjatuh, tersungkur karena kelaparan. Tapi lihat apa hasilnya, beliau adalah perawi hadis dari kalangan para sahabat yang paling banyak. Yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Karena beliau sibuk menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah hadis ini tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keberkahan kepada makanan. Di antara mukjizat Nabi adalah makanan yang sedikit menjadi banyak. Ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Adapun karomah para wali, keajaibannya di bawah mukjizat. Di antara karomah para wali bisa jadi seorang di suatu tempat tiba-tiba makanan datang sendiri. Dan itu dialami oleh orang-orang soleh seperti Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Setiap Zakaria ketemu dengan Maryam, tiba-tiba ada makanan sudah terhidangkan. Zakaria alaihissalam bertanya, wahai Maryam, dari mana makanan ini? Bukan saya yang hidangkan. Kata Maryam, qalat huwa min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Maryam bukan nabi, tapi dia mengalami karomah, yaitu makanan tiba-tiba hadir dari tempat di mana Allah hidangkan. Demikian juga ada seorang sahabat yang ditawan, kemudian tidak ada yang kasih dia makan, tiba-tiba ada anggur dan dia bisa makan. Kalau itu sering terjadi, seorang wali tiba-tiba dapat makanan entah dari mana datangnya. Tetapi kalau mukjizat enggak, mukjizat yang sedikit jadi banyak. Itu tidak dialami oleh para wali. Oleh karenanya mukjizat dan karomah sama-sama kejadian yang luar biasa, tapi tingkatan mukjizat lebih tinggi. Dan Nabi dalam banyak hadis sallallahu alaihi wasallam menjadikan air yang sedikit jadi banyak, makanan yang sedikit menjadi
menjadi banyak dengan keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau yang paling terakhir apa? Minum, dan beliau tidak menolak untuk minum dari bekas mulut semua sahabatnya. Beliau tidak merasa jijik atau apa, ya mungkin zaman tersebut ya tidak ada kayak gitu-gituan ya. Sehingga semuanya minum dan beliau minum dari bekas minuman mereka seluruhnya. Dan beliau yang paling terakhir apa? Yang paling terakhir minum ya. Kalau zaman sekarang satu gelas buat pribadi. Iya, iya atau tidak? Satu gelas atau tidak? Kalau terlalu banyak virus. Terlalu banyak curiga. Kemudian Nabi SAW mencontohkan ketika minum wasamma, Rasulullah SAW mengucapkan apa? Bismillah. Disebutkan Rasulullah SAW fahamidallah, Rasulullah SAW memuji Allah. Muji Allah ini bukan zikir sebelum makan atau minum, tetapi Rasulullah memuji Allah karena keberkahan makanan yang Allah berikan kepada Nabi. Minuman yang sedikit tadi ternyata cukup untuk puluhan orang. Adapun yang sunnah adalah ketika makan atau minum menyebut nama Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Abi Salamah, ya gulam samillah, wahai sang anak, ucapkan bismillah sebelum makan atau sebelum minum. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya ya. Hadis 6453. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya an Ismail, qala haddatsana Qais, qala sami'tu Sa'dan yaqul. Kata Qais, dia berkata, aku mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata, inni la awwalul arabi rama bisahmin fi sabilillah. Aku adalah orang Arab pertama yang memanah dalam jihad. Aku yang pertama kali melepaskan panah dalam jihad fi sabilillah. Wa ra'aituna nagzu wa ma lana ta'amun illa waraqul hublati wa hadha samru. Dan kami pernah berjihad dan kami para pasukan tidak ada punya makanan kecuali hanya dedaunan dari pepohonan hubla atau pepohonan samur. Itu pepohonan yang ada di lembah-lembah. Tidak ada makanan kecuali itu. Kami makan selama perang, makan dedaunan. Wa inna ahadana la yadha'u kama tadha'u syatu ma lahu khiltun. Sampai kalau salah seorang dari kami buang hajat, maka dia tidak mengeluarkan kotoran kecuali seperti kotoran kambing yang kehijau-hijauan dan tidak ada campurannya sama sekali, tidak ada basah-basahnya sama sekali, benar-benar kering karena mereka hanya makan apa? Daun. Tsumma asbahat banu asadin tu'azziruni alal Islam, khibtu idzan wa dhalla sa'i. Kemudian sekarang Banu Asad mencelaku, ya, ingin meluruskan aku dalam urusan Islam. Kalau begitu sungguh merugi dan telah sia-sia usahaku. Ini hadis tentang bagaimana kondisi para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya. Sebagaimana diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Rasulullah SAW mengatakan tentang asyarah mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu seorang mujahid, ya, di kalangan para sahabat, dan dia adalah yang pertama kali menggunakan panah dalam perang fisabilillah. Dan beliau menjelaskan bagaimana ketika
beliau dan para sahabat berperang, terkadang mereka dalam kondisi sulit. Tidak ada makanan, tidak ada daging yang dimakan, tidak ada roti yang dimakan. Terkadang mereka berhari-hari hanya makan daun. Namun mereka tidak mundur dalam peperangan, mereka terus berjalan. Ya, karena ketika berjihad menempuh jalan terkadang ratusan kilo, terkadang pulang ratusan kilo untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kondisi mereka yang sulit seperti itu tidak menjadikan mereka mundur, mereka pantang mundur. Sampai beliau bercerita, kami tidak makan kecuali hanya daun-daun, sampai kalau di antara kami ada yang buang hajat, kotorannya seperti kotoran kambing, kering dan kehijau-hijauan. Bahkan dalam sebagian riwayat berkata Utbah bin Ghazwan, laqad ra'aituni sabi'a sab'ah ma'a Rasulillah ma lana ta'amun illa waraqa syajar hatta karihat ashdaquna. Kata seorang sahabat, kami bertujuh pernah bersama Nabi SAW, kami tidak makan kecuali hanya makan daun sampai bagian mulut kami terluka, ya, sampai luka karena hanya makan apa? Makan daun. Ini saat cerita bahwasanya beliau pejuang dan beliau dulu mengalami kehidupan susah bersama Nabi SAW dalam berjihad, sampai berjihad hanya makan daun. Kemudian beliau berkata, sekarang setelah saya melewati berbagai kesulitan seperti ini dalam Islam, dalam perjuangan, kemudian ada Banu Asad mau jelek-jelekan saya. Jadi kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ya, akhirnya menjadi Amirul Kufah karena beliaulah yang berhasil menaklukkan Persia. Persia diserang dua kali. Pertama di zaman Khalid ibn Walid, sehingga beliau menaklukkan kota Al-Hirah ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di zaman Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas yang berhasil menaklukkan Al-Madain. Menaklukkan Al-Madain, itu kota ibu kota Persia. Kemudian beliau dijadikan sebagai gubernur Kufah. Ketika beliau menjalani kepemimpinan sebagai gubernur Kufah, ada Banu Asad yang protes, lapor kepada Umar, wahai Umar, ini pemimpin kami Sa'ad bin Abi Waqqas tidak tahu salat. Jadi beliau jengkel. Saya dibilang tidak tahu salat. Sementara saya dulu yang pertama kali berperang menggunakan apa? Panah di jalan Allah. Saya yang berperang kemudian makan sampai makan dedaunan saja berperang. Kemudian mereka bilang saya tidak tahu apa? Tidak tahu salat. Makanya beliau ucapkan perkataan ini untuk membantah tuduhan yang beliau dituduhkan oleh Banu Asad. Sementara Banu Asad ini siapa? Banu Asad adalah sekelompok orang yang sempat murtad ketika Nabi SAW meninggal dunia. Di zaman Abu Bakar mereka murtad dan mereka beriman kepada seorang Nabi yang bernama Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Jadi pimpinan mereka Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi dari Banu Asad. Ketika itu dia mengaku dirinya sebagai Nabi. Kemudian diikuti oleh kaumnya. Jadi mereka punya sejarah yang kelam karena mereka pernah murtad setelah Nabi SAW meninggal dunia. Bahkan pernah mereka beriman kepada seorang Nabi dari Bani Asad. Namun Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi akhirnya sadar dan masuk Islam kembali. Dan kemudian dia kalau tidak salah berjihad, kemudian meninggal dalam medan pertempuran. Tapi ini mereka punya lembaran hitam yang buruk, Banu Asad. Kemudian ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu jadi pemimpin di Kufah dan rakyatnya di antaranya Banu Asad, ternyata mereka menjelek-jelekan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dari situlah Sa'ad bin Abi Waqqas terpaksa, ya, menceritakan sebagian bagaimana kebaikan dia di masa lalu. Karena tuduhan tersebut tidak benar. Ibnul Jauzi rahimahullahu taala menyebutkan pertanyaan yang timbul, hukum asal para sahabat tidak pernah memuji diri mereka, tidak pernah. Hukum asal mereka tidak pernah muji. Tidak kita dapati Umar muji dirinya, tidak kita dapati al-mubasysyaruna bil jannah 10 orang yang masuk surga, tidak ada yang muji diri mereka. Tidak ada Umar, Utsman, Khalid, kecuali dalam kondisi terdesak yang mereka harus menjelaskan sebagian keutamaan mereka. Seperti ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikepung oleh para pemberontak. Kemudian saking dikepungnya beliau tidak dikasih minum padahal beliau khalifah ketika itu. Maka beliau sempat cerita, tahukah kalian ini masih baru-baru masuk Islam. Di awal-awal masuk Islam,
Ketika Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, para sahabat kekurangan air bersih. Saya yang beli sumur buat mereka. Sekarang saya dilarang minum dari sumur yang saya beli. Jadi itu dia mengungkapkan sebagiannya untuk menjelaskan. Tapi hukum asal Utsman tidak pernah cerita tentang apa? Kebaikannya. Umar pun tidak pernah. Mereka semua takut kepada Allah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas juga punya keutamaan yang banyak. Nabi puji dia banyak dalam hadis. Dan dia mengatakan di antara yang masuk surga Sa'ad bin Abi Waqqas. Tetapi beliau terpaksa bercerita sebagian kebaikan beliau untuk membantah tuduhan yang tidak benar kepada beliau karena beliau dituduh tidak tahu salat. Kalau salatnya tidak beres. Dan ini diperbolehkan seseorang menampakkan kebaikannya kalau memang ada maslahat, ada keperluan. Seperti Yusuf alaihissalam ketika ditawarkan dijadikan pejabat, maka dia mengatakan qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikanlah aku sebagai bendaharawan Mesir karena saya punya ilmu tentang itu. Dia sebutkan puji dirinya, saya punya ilmu supaya ada maslahat agar dia dijadikan sebagai bendaharawan. Sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Lau a'lamu ahadan a'lama bi kitabillah minni la ataituhu." Kalau seandainya saya tahu ada orang yang lebih paham tentang ilmu tafsir daripada saya akan datang belajar kepadanya. Ini diucapkan Ibnu Mas'ud bukan untuk sombong, untuk menjelaskan kalau dia sudah ngomong tentang ayat, dia ngerti. Karena Ibnu Mas'ud adalah termasuk sahabat senior. Ya, sahabat senior. Sehingga kalau dia bicara tentang ayat, dia ngerti. Sampai dia berkata, kalau ada yang lebih tahu dari saya tentang ayat ini, saya akan datang belajar sama dia. Ya. Ini pujian tapi maksudnya bukan untuk sombong, tapi agar orang belajar dari beliau dan mengambil faedah dari beliau, ya. Demikian juga ketika Sa'ad bin Waqqas dituduh bahwasanya beliau tidak bisa sholat, maka beliau terpaksa bercerita bagaimana kondisi beliau. Dan kemudian beliau berkata, "Tsumma asbahtu Banu Sa'ad tu'azziruni 'anil Islam." Kemudian sekarang Banu Sa'ad yang punya lembaran hitam kemudian mau ngajari saya tentang apa? Islam, memberi tuduhan kepadaku yang tidak benar kepada Umar. Dilapor macam-macam, ya. Kalau tidak salah kemudian Sa'ad akhirnya dilengserkan karena laporan yang tidak benar tentang beliau. Tapi beliau bela diri. Beliau mengatakan tidak benar. Ini hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kehidupan para sahabat yang sulit, bahwasanya mereka pernah berjuang, berjihad dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh dan tidak ada makan yang mereka makan kecuali hanyalah lembaran-lembaran daun, sehingga akhirnya mulut-mulut mereka terluka dan mereka juga buang air dengan kotoran yang kering, ya, sebagaimana kotoran kambing, ya. Dan dalam hadis yang lain dari Utbah bin Ghazwan pernah bercerita, ya, menjelaskan tentang bagaimana sulitnya kehidupan mereka. Kata Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, "Faltaqatu burdatan fashaqaqtuha baini wa baini Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas. Fattazartu binisfiha wattazara Sa'ad binisfiha. Fama asbaha minna ahadun illa wa huwa amirun ala Misr minal Amsar." Utbah bin Ghazwan cerita, saya dulu dengan Sa'ad bin Waqqas kami sangat tidak punya apa-apa, sampai kami punya sarung satu, kain, saya belah dua. Setengahnya digunakan saya untuk sarungan, setengahnya dipakai Sa'ad bin Waqqas untuk apa? Sarungan. Saking enggak punya apa-apa. Kalau kita sarungnya banyak atau tidak? Banyak, sampai numpuk-numpuk enggak dipakai-pakai. Para sahabat dulu sarung mereka cuma sedikit. Sampai para fuqaha membahas dalam buku-buku fikih hukum orang salat pakai satu kain saja. Artinya dia tidak punya kain dua. Biasanya mereka punya kain dua, kain bawah sama kain apa? Atas. Terkadang ada orang tidak punya kain kecuali satu. Sahkah orang salat pakai kain cuma satu, dililit dari atas ke bawah? Boleh atau tidak? Ini kita dapati membahasnya dalam buku-buku fikih. Kenapa? Karena mereka dulu pernah mengalami seperti itu yang kita tidak alami sekarang. Kita sekarang baju banyak, sarung banyak. Sarung di bawah bisa 2, 3 terserah kalau mau. Atas double-double. Sampai lihat Sa'ad bin Abi Waqqas bagaimana Utbah bin Ghazwan harus bagi sarungnya jadi dua. Mungkin sarungnya agak panjang, setengah dia pakai, setengah dipakai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Lihatlah bagaimana kisah seorang sahabat
yang ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW menawarkan dirinya untuk dinikahi, maka Nabi melihat ke atas ke bawah, Nabi tidak tertarik. Kemudian Nabi terdiam. Akhirnya ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, illam yakun laki laha biha, illam yakun laka biha hajah, fazawijniha." Ya Rasulullah, kalau kau tidak tertarik sama wanita tersebut, nikahkan dia dengan saya. Kata Rasulullah SAW, "Iya, saya nikahkan." "Apa maharmu? Kau punya apa?" Kata dia, "Saya punya sarung." Terus, "Ya, tapi cuma satu ya Rasulullah." "Kalau saya kasih, saya nggak pakai sarung." Maksud saya, subhanallah, nggak punya apa-apa, sarung aja nggak punya. Samping mereka sarungnya seperti itu. Sampai ada sebagian salaf nggak keluar rumah karena sarungnya cuma satu, sehingga dia kalau keluar nanti kotor, dia simpan. Jadi mau saya bandingkan dengan kehidupan kita yang begitu nikmat, begitu indah, begitu. Kalau mereka dahulu dalam kehidupan susah, mereka pandai bersyukur kepada Allah, seharusnya kita lebih bisa bersyukur. Mereka dalam kesulitan mereka, dalam kesederhanaan mereka, dalam kemiskinan mereka, mereka banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Sa'ad Utbah bin Ghazwan, "Kami dulu bagi bagian kain, kami bagi dua, sekarang kami masing-masing menjadi gubernur." Sa'ad bin Abi Waqqas jadi gubernur di Kufah dan Utbah bin Ghazwan menjadi gubernur di Basrah. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, mungkin sampai di sini aja dulu ya. Ada 8 hadis, insyaallah 6 hadis kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allah alam bisawab, demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.